Ya, pulang ya. Welcome back guys, back lagi bersama gue Lajun di podcast sebelum kiamat setelah meledak. Cuaks. Ya balik lagi teman-teman, bersama gue Lajun dan sekarang gue kedatangan tamu agung, teman gue, sahabat karib gue, best friend gue di desa ini, di suatu desa di Ciamis Utara teman-teman. Dengan siapa nama lu? Gua John bang. John. John. Nama asli, nama samaran? Nama samaran aja. Nama samaran teman-teman. Buat yang belum tahu, John ini adalah seorang pelajar di suatu sekolah di desa di suatu desa di Ciamis Utara teman-teman. Umur dia sekarang berapa? 17 bang. 17 dan udah ngerokok. Rokoknya apa? Rokok lu? Enggak apa, 76 apa. 76 apel teman-teman. Weh, promosi dikit endorse teman-teman. Buat yang endorse boleh silakan hubungi kita ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue ingin mengulik pola pikir anak-anak zaman sekarang, terutama anak SMA zaman sekarang terkait dunia teman-teman. Sudut pandang tentang dunia. Sedangkan gue ini kan umur gue 28 tahun dan gue maksudnya generasi milenial mepet-mepet Gen Z teman-teman ya. Dan kita akan segera mengulik apa yang ada di pikiran dia. Apa yang ada di pikiran lo tentang dunia ini, tentang dunia. Lu boleh ceritain, lu boleh keluarin unek-unek lu tentang dunia yang semakin dekat dari kiamat. Menurut gue ya bang, dunia sekarang Ya. apalagi sekarang kan mepet kiamat gitu kan. Iya. Pemicunya ya genset kayak gue lah. Ya. Kenapa tuh? Kenapa lu bisa berpikir bahwa generasi lu dan lu sendiri menjadi pemicunya? Kenapa tuh? Ya kebanyakan bocah-bocah pacaran lah. Yang umuran belum pacaran gitu kan. Kebanyakan orang bocah-bocah nyelot. Bocah-bocah nyelot. Ya. Buset, ini sangat mind blowing teman-teman. Bocah-bocah udah nyelot. Lu tau dari mana itu? Wah kawan gue banyak bang. Kawan lu? Iya. Lu nggak apa-apa lu digerebek sama teman-teman lu? Ya gue nggak sebutin lah. Oh iya benar. Ya kali gue sebutin. Terus apa lagi? Yang ada di mata lu, yang ada di sekitar lu? Terus hormat ke orang tua tuh udah berkurang. Memudar. Ya. Oh. Apalagi kan bocah tuh harus paling hormat sama orang tua, sama guru, udah gitu. Sekarang udah nggak ada bang. Udah nggak ada rasa hormat. Ya, udah kecabut. Ya, iyalah, udah mayoritas kayak gitu bocah-bocah sekarang. Bocah-bocah yang hormat kepada guru, kepada orang tua udah minoritas menurut gua. Ya, itulah ciri-ciri tanda kiamat itu. Shit. Lu di sekolah lu melihat sendiri tuh kejadian lo. Ada guru nggak ada yang salam gitu. Iya. Guru dicuekin. Malah ada yang tos bang sama guru. Gila gitu gua tuh. Tos gini. Iya. Buset, di zaman gua udah ditempelin kali tuh kepala. Makanya. Itu berarti gurunya gaul tuh, masih muda ya gurunya. Ya iya sih, menurut gua yang gak wajar lah menurut gua sih kalau ya meskipun guru itu gaul ya. Nggak boleh gitu juga kali. Iya. Ada batasan ya. Ada batasan. Saling kayak duduk kayak lah. Yang penting hormat gitu. Iya. Segan ya. Iya. Nah, kalau dari lu sendiri, lu ini termasuk yang minoritas apa mayoritas? Ya sebagai alumni pondok ya bang. Alumni pondok. Gue termasuknya Pondok Indah. gue termasuknya minoritas. Minoritas, lu yang hormat sama guru dan orang tua. Mantap. Masih ada lah hormatnya gue dulu sama orang tua. Segan ya. Iya. Meskipun gue juga nakal sih. Oh, nakal. Memang kalau umur 17 tahun memang wajar nakal. Maka ada istilahnya kenakalan remaja. Karena itu ada hormon-hormon yang bergejolak dalam diri lu yang harus disalurkan lewat kenakalan itu, teman-teman. Nah, itu yang dari sisi sekolah. Nah, dari sisi masyarakat atau dari tetangga-tetangga lu yang lu lihat ada anak kecil mungkin
anak kecil songong ke orang tuanya, anak kecil yang masih SD misalnya anak, ya kan lu pernah lihat kan yang meme gitu, anak kecil bilang kata-kata kasar yang di mic tau, nggak tahu ya? Ada. Maksudnya anak kecil yang ngomong kasar gitu ada kali ya? Ada nggak di daerah lingkungan? Ya ada sih pasti. Tapi menurut gue itu tuh gara-gara pendidikan orang tuanya juga sih. Betul. Pendidikan orang tua zaman sekarang tuh kurang. Jadi kebanyakan kan sekarang ngasih HP, gadget lah. Ya kan internet semua tuh di otak buat sekarang kan. Betul. Dan itu pemicunya dari gadget sama pendidikan orang tua. Parentingnya kurang ketat untuk anak-anak zaman sekarang ya teman. Apalagi Gen Alpha ya. Gen Alpha yang akan meneruskan kita, Gen Z dan Gen Millennial. Nah, menurut lu ada solusi nggak supaya rasa hormat, supaya parenting yang tadi kita ngomongin tadi bisa berkembang, bisa pesat maju, supaya sebelum kiamat ini semuanya jadi lebih baik? Menurut gua sih solusinya dari masih pasti harus dari orang tua dulu. Soalnya madrasah pertama itu adalah orang tua atau ibu. Oh iya, gue pernah dengar tuh. Madrasah pertama anak adalah ibu. Iya. Ya. Emang benar itu harus dari, kalau nggak dari ibu tuh susah bang. Apalagi kan sehari-hari sama ibu. Betul. Sama ibu atau kalau nggak sama bapak. Tapi kan keseringan sama ibu kan, kalau kita baru lahir gitu kan digendong sama ibu. Ya kali langsung digendong sama bapak. Masa dete sama bapak? Bapaknya transgender. Nah, Jam, gue pengen nanya sama lu. Ini kan tadi lu bilang pacaran. Lu sendiri pacaran nggak? Termasuk orang yang pacaran nggak? Gua sih kalau pacaran pernah bang. Tapi ya gitulah, korban patah hati, jadi gue gedek aja sama orang buat sama pacaran. Oh iya. Dendam. Iya, bukannya gue nggak mau ya kan? Ya kali pacaran. Iya ya. Tapi lu sekarang punya pacar? Alhamdulillah Enggak. Tapi cem-ceman ada lah ya? Ya kali nggak ada bang. Nggak ada juga cem-ceman? Ada lah. Oh ada, ya itu berarti ada kan? Nah, tadi kan lu bilang, lu ngomongnya apa namanya? Bocah-bocah sekarang pada pacaran dengan, apalagi bocah di bawah umur ya, bocah SD ya? Iya. Apalagi bocah di bawah SD ya? Ada juga yang pacaran anjir. Zaman gue juga ada tuh anjir. Masa? Ada. Ada juga. Dari kelas 1 SD udah pacaran anjing. Tapi mereka semua sudah pada nikah dan menghidupi kehidupan lainnya. Nah Jam, menurut lu nih, apa yang harus dilakukan anak SMA kayak lu dalam untuk menghadapi sebelum kiamat? Ya, kudu cepet tobat daripada. Apalagi kan sekarang banyak bukan banyak sih, perang Palestina belum kelar nih. Itu ciri-cirinya kiamat ya kan, harus pada tobat. Apalagi yang pacaran tuh, putusin dah sekarang. Tobat, sholat ya kan, belum pada sholat kan pada sholat bisa. Bagi sholat subuh tuh yang paling susah, sholat subuh bang. Iya. Apalagi bangun jam 7 ke atas. Aduh, pada tobat ya. Pokoknya mah kuncinya tobat ya. Tobat ya? Lu apa ini? Ini yang tobat, mandi tobat? Tobat? Aduh, belum belajar lagi gua. Kalau soal tobat apa? Belum juga. Nah, ya gue juga belum. Nanti kita belajar bareng sebelum kiamat. Di podcast sebelum kiamat. Oh iya Jam, gue dengar lu pernah ini ya kerja di Sumbawa. Nah. Wah jauh sih, John. Pernah. Nah, apa perbedaan orang Sumbawa sama? Wah ini bukan mendiskreditkan daerah ya. Daerah Sumbawa sama daerah sini apa perbedaannya? Banyak lah. Kayak kalau di sini kan masih lumayan lah ya. Masih ada ketertutupan untuk maksiat gitu kan. Iya. Kalau di sana udah belak-belakan lah. Terang-terangan. Di mana? Di Sumbawa.
Waduh. Udah ada bahasa kayak gini bang di sana. Pacarin, pakai, tinggalin, udah. Buset. Udah ada bahasa kayak gitu di sana. Udah bahasa di situ. Bahasa kayak gitu. Gila kan ya? Tapi kalau di sana lewat kurang. Penyalurannya beda ya, penyalurannya ya. Makanya di sana pada sukses semua itu orang. Oh. Iya. Mereka melakukan hal pacarin apa tadi? Pacarin pakai tinggalin karena mereka udah sukses ya. Nah. Kalau di sini bukan mendeskripsi, ini cuma cerita ya teman-teman, cuma sharing teman-temannya. Jangan dibaper nih, jangan baper nih orang sini nih, aduh orang sini. Dan juga orang Sumbawa jangan pada baper nih. Ini hanya hiburan, edutainment, oke teman-teman. Let's go teman-teman. Lu di Sumbawa berapa lama, John? 7 bulan 7 bulan, ngapain? kerja. Ya kerjanya ngapain? Iya, geprek. Ayam geprek, Bagian goreng. bagian goreng. Jadi lu setiap ada pelanggan lu goreng tuh. Nyetok dulu. Pelanggannya lu goreng. Oh nyetok dulu. Nyetok dulu goreng ayam berapa ke 60 potong. 60 potong itu 60 ayam. 60 potong ayam. Misalkan satu ayam jadi berapa bagian? Oh, itu 60 potong ayam berapa ayam? 60 ayam itu berapa ya? Pokoknya satu ayam bisa 12 sampai Wih. 12 potong lah. Berarti ayamnya gede tuh ya? Iya, Ayam kampung. MBR lah. MBR itu apa? Ayam yang apa sih? MBR? Broiler. Ah, Gedean ayam kampung daripada ayam broiler. masa? Pokoknya di sana belinya MBR. Lu apa jenis ayam? Jadi tuh selain jenis MBR ada jenis apa lagi? MKT. Ya. Ayam kate, kate. Lu dan apa pengalaman paling mengesankan yang pernah lu dapat di Sumbawa? Apa pelajaran yang